Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Media pembelajaran dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari keduanya. Yang kedua ada media pembelajaran berbasis teks. Yang pertama ada buku teks. Buku teks merupakan media pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Contohnya materi tentang rukun Islam, teks yang menjelaskan kelima rukun Islam, lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada modul. Modul adalah bahan ajar yang dirancang untuk pembelajaran mandiri. Contohnya seperti tata cara sholat, berisi pengertian sholat, rukun sholat, tata cara melaksanakan sholat, serta evaluasi dengan soal pilihan ganda dan uraian. Dan yang ketiga ada lembar kerja. Lembar kerja ini digunakan untuk melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Contohnya seperti lembar kerja tentang tata cara wudhu, berisi tabel untuk mencatat langkah-langkah wudhu yang benar sesuai tuntunan. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis visual. Adalah media pembelajaran yang menggunakan unsur visual untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang pertama ada peta. Peta ini digunakan untuk memvisualisasikan lokasi geografis. Contohnya pembahasan secara Islam menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi Mekah dan Madinah atau rute perjalanan Nabi Muhammad SAW saat hijrah. Dan yang kedua ada diagram. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen. Contohnya seperti diagram alur rukun Islam. Diagram yang menggambarkan urutan 5 rukun Islam dengan ikon yang menarik. Misalnya kelima syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang ketiga ada ilustrasi. Ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan gambar. Contohnya seperti ilustrasi kisah para nabi. Gambar yang menunjukkan Nabi Musa membelah laut dengan tongkat atau Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Nabi Ismail. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis audio. Adalah salah satu jenis media yang menggunakan suara sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, materi, atau pesan pembelajaran. Media ini sangat cocok untuk memperkuat daya dengar dan imajinasi siswa, serta mempermudah penyampaian materi yang bersifat naratif atau pelafalan. Yang pertama ada rekaman audio. Digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran melalui suara. Contohnya rekaman audio tentang pelafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran seperti Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Ikhlas dengan tajwid yang benar. Dan yang kedua ada podcast. Adalah program audio yang dapat diunduh dan didengarkan kepada kapan saja. Contohnya podcast diskusi tentang akhlak mulia, seperti bagaimana menerapkan nilai-nilai kesabaran dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada musik. Musik dapat digunakan untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Contohnya seperti lagu-lagu Islami untuk anak-anak, seperti rukun iman dan rukun Islam untuk mempermudah siswa menghafal. Lanjut di slide berikutnya, yaitu ada media pembelajaran yang berbasis audiovisual. Jadi, pembelajaran berbasis audiovisual ini adalah media yang menggabungkan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Baik, yang pertama ada video. Jadi, video ini digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual dan audio. Video adalah media yang menyajikan kombinasi gambar bergerak dan suara. Dalam pembelajaran PAI, video dapat digunakan untuk menyampaikan materi ajar, memberi demonstrasi, atau menceritakan kisah-kisah Islam secara visual. Yang kedua ada film. Jadi film ini digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menghibur. Saya jelaskan, film adalah cerita panjang yang diproduksi dengan menggunakan kombinasi audio dan visual. Dalam pembelajaran PAI, film dapat menjadi alat untuk memberikan pelajaran moral, menceritakan sejarah, dan membangun empati melalui cerita yang menyentuh. Yang ketiga ada animasi.
Jadi teman-teman, animasi ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dan membuat pembelajaran lebih menarik. Saya jelaskan, jadi animasi ini adalah media berbasis audiovisual yang menggunakan gambar bergerak baik 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk menyampaikan informasi. Animasi sangat efektif untuk siswa usia muda karena tampilannya menarik dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya ada media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak pendidikan dapat digunakan untuk melatih keterampilan siswa. Contohnya seperti aplikasi belajar Al-Quran. Jadi, perangkat lunak yang mengajarkan pelafalan ayat-ayat Al-Quran dengan tajwid seperti Lin Quran Tajwid. Yang kedua ada game edukasi. Jadi, game edukasi ini dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Contohnya seperti game hafalan Al-Quran. Jadi, game ini membantu siswa menghafal surah pendek dengan cara mencocokkan ayat dan terjemahannya. Dan yang ketiga ada simulasi. Simulasi ini digunakan untuk mensimulasikan situasi nyata dalam pembelajaran. Contohnya seperti simulasi tata cara haji. Jadi, program simulasi yang mengajarkan siswa tentang manasik haji seperti tawaf, sa'i, dan wukuf Arafah. Baik, selanjutnya ada media pembelajaran berbasis web. Adalah media yang memanfaatkan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran secara online. Media ini memberikan akses luas ke informasi, memungkinkan interaksi antara guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada website. Pembelajaran menyediakan akses mudah ke materi pelajaran dan sumber daya online. Jadi, website pembelajaran adalah situs web yang menyediakan materi edukasi dalam bentuk teks, video, audio, atau latihan interaktif dalam pembelajaran agama Islam. Website ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan materi latihan soal atau panduan ibadah. Dan yang kedua ada platform e-learning. Ini menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online seperti forum diskusi dan kuis. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa platform e-learning adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk proses pembelajaran. Jadi guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, atau memberi kuis dan berkomunikasi langsung dengan siswa melalui platform ini. Yang ketiga ada blog edukasi. Blog edukasi ini digunakan untuk berbagai informasi, tips, dan sumber daya pendidikan. Blog edukasi adalah media berbasis web yang dikelola oleh individu atau kelompok untuk berbagai materi pembelajaran. Jadi teman-teman, blog ini sering digunakan untuk menyampaikan panduan, artikel, atau refleksi pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis mobile. Adalah media yang memanfaatkan perangkat seperti smartphone atau tablet untuk mengakses materi kependidikan. Media ini sangat praktis dan fleksibel mendukung pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang pertama ada aplikasi pendidikan. Adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar melalui perangkat mobile. Aplikasi ini dapat memuat berbagai fitur seperti video, pembelajaran, latihan soal, dan kuis interaktif. Dan yang kedua ada e-book, merupakan versi digital buku teks yang dapat diakses melalui perangkat mobile. E-book atau buku elektronik adalah materi pembelajaran dalam format digital yang dapat dibaca melalui perangkat mobile. Dan yang ketiga ada game edukasi. Game edukasi adalah permainan interaktif berbasis mobile yang dirancang untuk menggabungkan pembelajaran dengan hiburan. Terus, game edukasi mobile dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran yang efektif adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara lebih efektif. Media pembelajaran dapat berbentuk visual, audio, gabungan keduanya, dan berfungsi untuk meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang pertama, tentukan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik. Dan yang kedua, ada pertimbangkan karakteristik siswa. Media pembelajaran harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Karakteristik siswa mencakup berbagai aspek seperti usia, tingkat pemahaman, latar belakang budaya, serta minat dan kebutuhan belajar mereka. Memahami karakteristik siswa sangat penting untuk memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, ada evaluasi efektivitas. Efektivitas media pembelajaran harus dievaluasi secara berkala. Evaluasi efektivitas pembelajaran bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik tes tertulis maupun observasi langsung terhadap penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Media pembelajaran merupakan alat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Pilih media pembelajaran yang tepat dan gunakan secara kreatif untuk mencapai hasil belajar yang optimal.